Tahun 1966, Inggris terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah turnamen sepak bola dunia memperkenalkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu maskot resmi. Di Piala Dunia tahun 1966 ini, Inggris mempunyai maskot Piala Dunia yang bernama World Cup Willy. Ia adalah seekor singa, hewan yang selama berabad-abad menjadi lambang kekuatan, keberanian, dan kejayaan Inggris. Dengan jersey berlogo World Cup, Willy tampil gagah, ramah, sekaligus menggemaskan yang merupakan sebuah kombinasi yang langsung mencuri perhatian publik. World Cup Willy bukan hanya sekadar boneka atau gambar promosi. Ia adalah pelopor tradisi maskot di setiap edisi Piala Dunia berikutnya. Dan pada tahun yang sama, Inggris pun mencatat sejarah untuk pertama kalinya. Mereka menjadi juara dunia. Sejak saat itu, Willy tidak pernah dilupakan. Ia bukan hanya maskot pertama, tapi juga simbol awal yang mengubah wajah Piala Dunia selamanya. Piala Dunia kembali ke Meksiko pada tahun 1970, turnamen pertama yang disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Nah, pada saat itu lahirlah Juanito, bocah kecil dengan topi sombrero besar yang bertuliskan Meksiko 70. Ia mengenakan jersey hijau dan celana putih khas timnas Meksiko. Juanito melambangkan kepolosan, semangat anak muda, dan keramahan rakyat Meksiko. Dengan senyum sederhana, ia menyapa dunia seakan menunjukkan bahwa sepak bola adalah milik semua orang, bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Di balik wajah polosnya, Juanito juga mengangkat identitas budaya Meksiko lewat topi sombrero, yaitu ikon tradisional Meksiko yang langsung dikenali di seluruh dunia. Juanito adalah pengingat bahwa sepak bola lahir dari keceriaan anak-anak di jalanan. Dari Meksiko, semangat itu dikirimkan ke seluruh dunia. Tahun 1974, giliran Jerman Barat yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka memperkenalkan maskot Piala Dunia yang bernama Tip dan Tap, yaitu dua anak laki-laki yang bersahabat. Tip berambut pirang dengan jersey bertuliskan WM, yaitu singkatan dari Weltmeisterschaft yang kalau bahasa Indonesia berarti Piala Dunia, dan Tap memakai jersey nomor 74 yang mempunyai maksud menunjukkan tahun pada saat itu. Dua tokoh ini adalah simbol persatuan dan kebersamaan, sesuatu yang sangat berarti di tengah Eropa yang pada saat itu masih terbagi antara timur dan barat. Tip dan Tap ingin menunjukkan pesan sederhana, yaitu sepak bola adalah permainan tim dan tidak ada kemenangan tanpa kerjasama. Dan memang, Piala Dunia 1974 menjadi saksi kejayaan Jerman Barat dengan Franz Beckenbauer. Tip dan Tap memiliki makna yang mendalam. Mereka adalah simbol harapan bahwa sepak bola mampu menyatukan bahkan yang terpisah. Di sebuah negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, lahirlah Gauchito, yaitu seorang anak dengan topi gaucho, sapu tangan leher, dan cambuk kecil. Gaucho adalah sosok legendaris dalam budaya Argentina yang merupakan simbol kebebasan, ketangguhan, dan kehidupan di dataran yang luas. Pada tahun 1978, Argentina menjadikannya maskot untuk Piala Dunia. Hal itu karena Argentina ingin menunjukkan jati dirinya, yaitu sepak bola mereka yang lahir dari rakyat, dari tanah yang keras, dan dari semangat yang tak pernah menyerah. Gauchito mungkin terlihat sederhana, tapi ia adalah pengingat bahwa di balik keindahan permainan Argentina ada identitas budaya yang melekat kuat. Dan di tahun itu, untuk pertama kalinya, timnas Argentina berhasil mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1982, Spanyol dipilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan mereka menghadirkan salah satu maskot paling unik, yaitu Naranjito. Naranjito adalah sebuah jeruk berbentuk manusia dengan jersey timnas Spanyol. Buah jeruk dipilih karena Spanyol adalah salah satu produsen jeruk terbesar di dunia.
Naranjito adalah simbol keceriaan, kesehatan, dan optimisme yang sejalan dengan suasana pesta sepak bola Piala Dunia. Meski sempat dianggap aneh pada awalnya, Naranjito kemudian menjadi salah satu maskot yang populer dan ikonik. Spanyol membuktikan bahwa maskot tidak harus berupa manusia atau hewan, namun buah pun juga bisa menjadi wajah sebuah turnamen. Naranjito adalah senyum manis Spanyol untuk dunia. Meksiko kembali menjadi tuan rumah pada tahun 1986. Kali ini maskotnya adalah Pique, yaitu sebuah cabai jalapeno dengan topi sombrero dan kumis tebal. Maskot Pique melambangkan semangat, gairah, dan kepedasan khas budaya Meksiko. Nama Pique berasal dari kata picante yang berarti pedas. Piala Dunia tahun 1986 yang penuh warna juga dipenuhi momen ikonik salah satu bintang Argentina, yaitu Diego Maradona yang menciptakan gol tangan Tuhan. Di tengah semua itu, Pique berdiri sebagai simbol keramahan Meksiko. Ia bukan hanya cabai, tapi api semangat yang membara di Piala Dunia. Piala Dunia di Italia pada tahun 1990 memperkenalkan maskot yang paling kontroversial, yaitu Ciao. Ciao adalah sebuah figur manusia berbentuk abstrak yang terbuat dari balok-balok berwarna merah, hijau, dan putih yang merupakan warna bendera Italia dengan bola sebagai kepala. Berbeda dari maskot-maskot sebelumnya yang imut atau lucu, Ciao justru lebih futuristik, minimalis, dan dingin. Namun jangan salah, justru disitulah maknanya. Dengan maskot Ciao, Italia seakan ingin menunjukkan sebuah gaya, seni, dan inovasi kepada dunia. Meski banyak penggemar yang tidak terlalu menyukainya, Ciao tetap dikenang sebagai maskot paling unik dan berani dalam sejarah Piala Dunia. Piala Dunia tahun 1994, Amerika Serikat yang ditunjuk sebagai tuan rumah menghadirkan maskot yang diberi nama Striker, yaitu seekor anjing dengan jersey merah, putih, dan biru. Maskot ini dipilih melalui jutaan suara anak-anak yang ada di seluruh dunia. Hewan anjing dipilih karena dikenal sebagai sahabat manusia yang setia dan selalu ceria. Jadi arti dari maskot Striker ini adalah sebuah simbol persahabatan, kesetiaan, dan semangat fair play. Selain itu, Striker juga mewakili harapan FIFA agar Piala Dunia bisa diterima di Amerika, negara yang kala itu masih asing dengan sepak bola. Jadi, Striker adalah seperti ajakan untuk mari bermain sepak bola bersama. Tahun 1998 giliran Prancis yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pada Piala Dunia di Prancis ini menghadirkan maskot yang bernama Fotix, yaitu seekor ayam jantan berwarna biru yang merupakan simbol nasional Prancis. Dengan ekspresi ceria dan tubuh tegap, Fotix melambangkan kepercayaan diri, kebanggaan nasional, dan semangat modernitas. Nama Fotix berasal dari kata football dan Ein X. Hal tersebut karena terinspirasi dari komik Asterix, di mana nama setiap tokohnya selalu berakhiran Ein X yang populer dalam budaya Prancis. Fotix langsung menjadi salah satu maskot paling populer sepanjang sejarah. Dan benar saja, di tahun itu, timnas Prancis berhasil berjaya dengan Zinedine Zidane yang menaklukkan dunia di rumah sendiri. Piala Dunia tahun 2002 adalah Piala Dunia yang pertama kali digelar di Asia, dengan Korea Selatan dan Jepang sebagai tuan rumah bersama. Mereka memperkenalkan maskot futuristik yang diberi nama Atto, Kaz, dan Nick, yaitu 3 karakter animasi dalam dunia imajiner atau yang dikenal dengan nama Spherix. Atto adalah pelatih, sementara Kaz dan Nick adalah pemain sepak bola. Dengan desain digital bergaya anime, mereka melambangkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi di benua Asia Timur. Meskipun tidak sepopuler maskot sebelumnya, Atto, Kaz, dan Nick adalah simbol Piala Dunia yang berani menatap masa depan.
Piala Dunia tahun 2006, di mana Jerman yang menjadi tuan rumah memilih maskot yang diberi nama Goleo 6, yaitu maskot berbentuk singa ramah dengan jersey putih dan ditemani bola bicara yang diberi nama Pile. Nama Goleo berasal dari kata gol dan Leo yang berarti singa. Meski menuai banyak kontroversi karena singa bukan hewan khas Jerman, Goleo tetap membawa pesan keceriaan, hiburan, dan persahabatan. Sedangkan Pile adalah bola kecil yang bisa berbicara, yang bisa menambah unsur humor dan interaksi. Mereka berdua adalah maskot yang seakan mengajak dunia sepak bola adalah pesta yang penuh tawa. Afrika Selatan merupakan tuan rumah pertama dari benua Afrika. Maskot pada Piala Dunia tahun 2010 ini adalah Zakumi, yaitu seekor macan tutul berambut hijau dengan jersey kuning. Nama Zakumi berasal dari huruf Z dan A yang merupakan kode dari negara Afrika Selatan dan Kumi yang berarti angka 10 dalam banyak bahasa Afrika. Zakumi adalah simbol kebanggaan, semangat muda, dan keragaman Afrika. Dengan rambut hijaunya, ia melambangkan warna lapangan hijau dan tubuh kuningnya yang berarti mewakili energi matahari Afrika. Zakumi adalah wajah riang dari sebuah benua yang akhirnya bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia di Brasil pada tahun 2014 memperkenalkan maskot yang diberi nama Fuleco, yaitu seekor armadillo 3 pita yang merupakan hewan langka dari Brasil dengan ciri khas bisa menggulung tubuhnya seperti bola. Nama Fuleco merupakan gabungan singkatan dari football atau sepak bola dan ekologia atau lingkungan hidup. Jadi, nama Fuleco di sini menekankan dua hal penting, yaitu sepak bola dan lingkungan hidup. Fuleco melambangkan keceriaan Brasil, cinta sepak bola, dan kepedulian pada alam. Ia adalah maskot yang bukan hanya hiburan, tapi juga pesan pelestarian. Di tengah samba dan gairah Brasil, Fuleco menari bersama dunia. Piala Dunia Rusia tahun 2018 menghadirkan maskot yang diberi nama Zabivka, yaitu seekor serigala sporty dengan kacamata. Dalam bahasa Rusia, Zabivka mempunyai arti sang pencetak gol. Zabivka dipilih melalui voting online dan langsung jadi favorit berkat tampilannya yang modern, energik, dan bersahabat. Ia melambangkan kepercayaan diri, kecepatan, dan optimisme generasi muda Rusia. Zabivka bukan hanya maskot, tapi juga cerminan dari turnamen yang penuh dengan kejutan. Mulai dari kegagalan tim-tim besar hingga kisah ajaib timnas Kroasia yang melaju ke partai final. Piala Dunia Qatar tahun 2022 memperkenalkan maskot bernama Laeb, yaitu karakter unik berbentuk kain putih terbang yang terinspirasi dari gutrah tradisional Arab. Kata Laeb mempunyai arti pemain berbakat dalam bahasa Arab. Ia mewakili imajinasi, keramahan, dan semangat budaya Timur Tengah. Tidak berbentuk hewan atau manusia, Laeb adalah simbol keterbukaan. Ia seakan berkata, maskot ini bisa jadi siapapun yang kamu bayangkan. Laeb adalah wajah modern dari dunia Arab atau Timur Tengah yang menyambut dunia dengan senyuman dan kreativitas. Tahun 2026, untuk pertama kalinya, kompetisi Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan untuk mewakili kesatuan yang unik ini, FIFA memperkenalkan tidak hanya 1, tapi 3 maskot sekaligus. Masing-masing maskot diharapkan mampu menghidupkan karakter budaya tuan rumahnya dengan simbol yang kuat, warna yang hidup, dan jiwa yang tak terlupakan. Yang pertama, dari hutan megah Kanada, lahirlah Maple sang rusa kuat, tenang, simbol kreativitas dan penjaga yang tangguh. Kemudian, dari tanah Meksiko, bangkit Zayu sang jaguar gesit, penuh semangat, warisan suci dari peradaban kuno yang kini menjadi penyerang dunia. Dan terakhir dari langit Amerika, terbang tinggi Clutch sang elang bota, lambang kebebasan, keberanian, dan bintang di saat yang paling menentukan. Maple, Zayu, dan Clutch, mereka bukan hanya sekedar maskot,
tapi wajah dari Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah yang menyatukan 3 negara dalam satu semangat, yaitu FIFA World Cup 2026.